Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk mempermuliakan namanya. Sebagaimana dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia adalah gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia dalam hidupnya, apapun yang dilakukan manusia, haruslah mempermuliakan nama Allah, di mana hidupnya adalah untuk menyembah dan memuji Allah dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dalam Wahyu 5 ayat 13, ayat ini menunjukkan di mana orang-orang percaya selalu menyembah dan memuji Tuhan. Artinya, setiap kita sebagai orang percaya haruslah menyembah Dia. Yohanes 4 ayat 24 menunjukkan bahwa setiap orang percaya haruslah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya, penyembahan bukanlah sekedar nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, tetapi penyembahan harus didasari dari dalam roh dan kebenaran. Artinya, penyembahan itu bukan sekedar nyanyian atau ibadah rutinitas biasa, tetapi penyembahan adalah cara atau sikap kita untuk menunjukkan rasa hormat dan sadar akan adanya hubungan kita dengan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan belajar bagaimana kita seharusnya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, menyembah haruslah di dalam roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ayat ini menunjukkan siapa jati diri Allah, yang dimana dinyatakan bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu roh menunjukkan bahwa Allah itu kekal, di mana kekekalan tidak terikat dengan waktu dan tempat. Artinya, menyembah di dalam roh adalah kita menyembah Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Artinya kita seharusnya dapat menyembah Allah apapun waktu, keadaan, dan kondisi kita. Karena menyembah Allah bukan berbicara tentang waktu dan tempat. Ketika kita menyembah Tuhan, jangan biarkan waktu dan tempat mempengaruhi kita dalam melakukan ibadah. Ada banyak orang percaya ketika beribadah masih terikat dengan waktu dan tempat, sehingga ketika beribadah memilih-milih tempat, situasi, dan kondisi. Padahal sebenarnya kita bisa saja menyembah Dia dimanapun kita berada, termasuk di dalam aktivitas pekerjaan kita. Jadi seharusnya kita bisa menyembah Dia di dalam roh, sekalipun waktu dan tempat tidak mendukung keadaan kita. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Menyembah Allah haruslah di dalam kebenaran. Artinya, menyembah seharusnya dengan apa adanya kita, siapa diri kita, tidak ditambah-tambah atau tidak dikurang-kurangi. Ada banyak orang dalam beribadah tidak dengan apa adanya, dan banyak kebohongan yang terjadi. Tidak sedikit orang datang beribadah hanya agar untuk dilihat satu dengan yang lain, di mana motivasi yang salah, di mana orang menyembah agar dilihat seperti seorang rohaniawan, menyembah agar dilihat orang yang disukai. Ini artinya menyembah tidak dengan kebenaran, yang dimana menyembah dalam kebohongan demi keuntungan terjadi dalam beribadah. Oleh sebab itu, ada banyak orang percaya tidak bertumbuh dalam penyembahan yang benar. Makanya banyak orang menyembah Tuhan sekalipun seperti kelihatan rohaniawan, tetapi pada hakikatnya
tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, pastikan ketika kita menyembah Tuhan dengan benar, dengan apa adanya kita, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Oleh karena itu, sahabat Kairos, marilah kita memiliki sikap penyembahan yang tepat. Dengan tepat, mentotalitaskan kehadiran kita dalam ibadah kita yang bukan hanya di 3. Datang, duduk, diam dalam ibadah itu. Tetapi benar-benar ikut menyanyi, berdoa, dan melakukan firman Tuhan yang sudah didengar itu dalam hidup kita setiap hari dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur kepada Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.